Hai guys, apa kabar? Semoga kalian sehat dan sukses selalu pastinya. Teman-teman, kali ini RL Chess akan bahas permainan antara Ray Enigma melawan legenda catur dunia mantan juara dunia Garry Kasparov. Teman-teman, buat kalian yang belum tahu siapa sih Ray Enigma? Nah, Ray Enigma ini salah satu konten kreator dalam permainan catur ya, teman-teman. Dan ini viral banget. Subscribernya di YouTube sudah mencapai 400.000. Dan tidak hanya kali ini ya, Ray Enigma menantang pecatur kelas dunia. Sebelumnya di Spanyol Got Talent, dia menantang rekan dari Kasparov, yaitu Karpov. Dan dia berhasil remis. Kalau kalian mau lihat gamenya, ada di videonya RL Chess, teman-teman. Silahkan kalian cari. Nah, Ray Enigma kali ini diundang oleh Garry Kasparov untuk datang ke tempatnya Kasparov, yaitu Kasparov Chess ya. Karena Kasparov juga tahu nih kalau Ray Enigma banyak fansnya dan dia menantang Ray Enigma. Nah, Ray Enigma pegang buah putih, Garry Kasparov pegang buah hitam. Langsung kita bahas partainya. Memulai dengan langkah D4, Ray Enigma dan dijawab kuda F6. Dan ini memang pembukaan andalannya Ray Enigma memainkan langkah D2, D4. Kemudian kuda F3 dan D5. Ray Enigma E3. Nah, ini memang sama ya seperti kita ketika dia berhadapan dengan Karpov pun dia memainkan college system, teman-teman. Idenya adalah untuk mengembangkan gajah D3, kemudian rokade, dan kadang mengeluarkan gajah gelapnya dengan gajah B2, kemudian dia akan membongkar dengan M4. Nah, Kasparov menjawab dengan gajah ke petak F5, kemudian Ray Enigma gajah D3, Kasparov menjalankan E6. Ya, jika terjadi pertukaran gajah makan gajah, maka ini akan menguntungkan Kasparov karena menguasai petak E4, guys. Ray melanjutkan dengan rokade pendek dan dijawab C6 oleh Kasparov. Kemudian Ray Enigma kuda B D2, Kasparov kuda B D7. Ray Enigma menteri E2 dengan tujuan M4. Kasparov menjawab dengan kuda M4. Yap, dia tidak ingin memberikan celah ya untuk Ray Enigma mengembangkan permainan. Dan ini bagus banget nih langkah kuda M4. Membuat putih jadi terkunci, teman-teman. Ray Enigma melanjutkan idenya dengan B3. Ya. Kemudian Kasparov gajah D6. Ray Enigma gajah B2, Kasparov menteri ke petak F6. Nah, Kasparov walaupun udah lama pensiun ya, dia masih menunjukkan kualitasnya, teman-teman. Langkah menteri F6 ini sangat jelas memiliki tujuan untuk mencegah putih kuda ke petak E5. Dan selanjutnya bahkan bisa memiliki ide menteri H6, mengancam checkmate pion H2. Ray Enigma menjawab dengan benteng A D1. Kasparov rokade pendek. Dan ini mungkin jadi momen krusial ya, karena di pilihan berikutnya Ray Enigma memilih langkah gajah makan kuda M4. Ya, walaupun dalam posisi ini, sebelum gajah makan M4, Kasparov memiliki posisi yang lebih unggul. Nah, tapi dengan pilihan gajah makan kuda, ini membuat Kasparov lebih unggul lagi, guys. Lebih besar lagi keunggulannya. Pion D makan M4, kemudian Ray Enigma kuda E5. Nah, ini sangat aneh. Karena Ray Enigma rela membuang satu pion ya, demi keluar dari tekanan. Kemudian Kasparov menjawab dengan kuda makan kuda, pion D makan E5, gajah E5, gajah makan gajah, menteri makan gajah, dan kuda C4 dimainkan Ray Enigma. Menteri ke petak C7, Ray Enigma H4. Ya, dalam posisi ini kita lihat bahwa Ray Enigma ya memang sih mengontrol jalur D. Tapi belum ada keuntungan yang bisa dia dapetin. Dan langkah H4 ini selain membuka loop untuk raja, bertujuan untuk bermainkan game 4 ketika gajah G6 dan H5 mendapatkan gajah Garry Kasparov. Tentu saja Garry Kasparov tahu tujuan dari Ray Enigma dan dia tidak membiarkan itu terjadi. Kasparov memainkan B5. Kuda ke petak D6, Kasparov benteng A D8. Kuda makan gajah, pion E makan kuda, dan menteri H5. Oh ya teman-teman, mereka memainkan catur kilat ya teman-teman. Jadi kalau dilihat sih waktunya 5 menit guys. Mereka memainkan sistem pertandingan 5 menit tanpa increment ya. Artinya 5 menit langsung habis. Menteri H5, champion F5, Kasparov menteri ke petak E5. Menteri G5, kemudian benteng ke petak D5. Ya, karena menteri G5 tujuannya adalah untuk makan benteng D8 guys. Benteng D5, benteng makan benteng, pion C makan benteng, dan benteng D1.
Ya, di sini Kasparov memiliki posisi yang kurang bagus karena ya dia belum membuka luv ya teman-teman. Jadi ancaman back rank checkmate ini berbahaya banget. Barulah Kasparov akhirnya membuka luv H6. Enigma menteri ke petak H5. Kemudian benteng ke petak C8, ancam pion C2 dilakukan Kasparov, menteri mundur ke petak E2. Yap, sekaligus mengancam pion B5, Kasparov A6. Enigma benteng D4 dengan tujuan membuat baterai menyerang pion D5. Kasparov menunjukkan kelasnya dengan F4. Menteri ke petak D2. Yap, karena kalau pion E makan F4, benteng akan jatuh ya guys. Nah, kalau misalkan menteri G4, maka ada jalan benteng makan pion C2. Menteri D2, Kasparov pion F makan E3, pion F makan E3, dan menteri ke petak G3. Nah, ini idenya sangat menarik sekali. Di sini Kasparov membiarkan Rey Enigma mendapatkan pion D5, tapi dia juga mengancam pion H4. Rey Enigma memilih lebih menjalankan H5. Ya, mungkin dia mengira bahwa akan mendapatkan pion di petak D5 ya, teman-teman. Kemudian Kasparov menjalankan benteng D8. Ya, memiliki tujuan jika benteng makan D5, maka akan dimakan menteri D5 dan mendapatkan pion E3 guys. Dan akan membuat Kasparov menang. Nah, di sini Rey Enigma terlewat nih guys. Karena sebenarnya dia bisa memiliki langkah yang menarik, yaitu dengan benteng makan pion M4. Karena kalau dimakan akan bunyi skak terlebih dahulu. Jika Raja H7, maka akan ada menteri D4. Ya mungkin akan repetition check ya. Seperti ini. Ya, karena faktor waktu juga ya, akhirnya Rey Enigma tidak memilih benteng makan pion M4. Bisa slip calculation juga teman-teman. Namanya juga lawan mantan juara dunia ya. Tegang juga lah. Nah, di sini Rey Enigma memilih langkah yang bagus juga, yaitu C4. Pion B makan C4, pion B makan C4. Nah, disinilah Garry Kasparov benteng B8. Tujuannya adalah back rank checkmate, benteng ke petak B1. Rey Enigma merespon dengan menjaga, sekaligus harus menjaga pion E3 ini dengan menteri C1. Nah guys, kalau kalian jadi Garry Kasparov sebagai pemain hitam, apa langkah yang akan kalian pilih? Dapatkah kalian temukan langkah terbaik untuk Garry Kasparov? Congratulations kalau kalian bisa menemukan langkah seperti yang dimainkan oleh Garry Kasparov. Benteng ke petak B1. Boom. Yap. Menteri harus makan dan di sini Kasparov mendapatkan pion sekaligus mendapatkan bentengnya kembali. Raja ke petak H2, menteri makan pion D4. Sorry, menteri makan benteng D4. Kemudian menteri B8 skak, raja naik ke petak H7. Rey Enigma coba cari perpetual check atau skak bolak-balik. Dengan menteri F4, Kasparov menteri makan pion C4, menteri makan pion F7. Kasparov mencegah untuk tidak terjadinya skak abadi dengan menteri C6. Rey Enigma menjalankan A4, kemudian dijawab A5. Raja ke petak H3, Kasparov menteri D6. Menteri F5 skak, raja G8. Menteri C8 skak, raja naik ke petak F7. Rey Enigma skak kembali, menteri ke petak F5. Kasparov menghindari skak dengan raja E7. Dan dia mengancam peraduan dengan menteri E6. Rey Enigma taktis G4. Kasparov menteri ke petak E6. Rey Enigma menteri F4. Dorong pion E3. Rey Enigma menteri C7 skak. Raja mundur ke petak F8. Yap, ingin mencari tempat aman. Rey Enigma mengambil pion A5. Nah, ini jelas kalah ya buat Rey Enigma. Karena langkah berikutnya Kasparov mendorong pion E2, membuat menteri mundur ke petak E1, D4, A5, D3, A6, D2. Yap, jika dimakan D2-nya, maka akan promosi lebih dahulu, sedangkan jarak pionnya masih 2 langkah, dan ini akan kalah. Putih lebih pilih menteri F2 skak, raja G8, dan A7. Pion Kasparov jadi, kemudian pion Rey Enigma juga jadi skak, raja H7.
Ray Enigma bingung karena tidak ada posisi skak untuk putih. Ya posisi skak mungkin bisa ya menteri ke petak F5. Tapi selanjutnya akan kalah. Dan akhirnya karena terlalu lama berpikir, jam catur dari Ray Enigma habis guys. Dan dia menyerah di tangan Garry Kasparov. Kalau dilanjutin gimana ya? Ya kalau dilanjutin susah ya guys. Ini kalah juga sih kalau misalkan menolak pertukaran dengan menteri F8. Pastinya dengan 2 menteri ini akan mati ya. 3 seperti ini. Ya pokoknya ini akan mati lah. Akan mudah. Bahkan akan terjadi peraduan menteri juga. Nah, seperti ini. Nah ini bahkan bisa promosi lagi ya. Selama pion kalian bisa promosi, kalian berhak menjadikan promosi lagi ya guys. Nah jelas ini akan kalah. Banyak yang bertanya ya, Ray Enigma ini siapa sih bang? Ya, dia memang warga negara Spanyol ya teman-teman, karena dari bahasanya juga Spanyol. Dan banyak yang menduga dia sekelas master internasional. Gitu. Banyak yang bilang juga, apakah dia David Guijaro bang, pecatur nomor 1 Spanyol. David Anton Guijaro. Nah, belum tahu ya guys. Tapi kalau lihat dari permainannya sih, kalau ditanya gelar setara Grandmaster, saya rasa enggak ya. Mungkin setara Master Internasional atau FIDE Master iya ya. Kalau menurut kalian Ray Enigma siapa guys? Nah, coba rate permainan dari Garry Kasparov nih. Walaupun dia udah lama pensiun ya, tetap aja lah. Class is permanen teman-teman. Dan inilah yang terjadi. Dan luar biasa sekali. Kali ini Ray Enigma tidak bisa menahan remis ya, legenda catur dunia Garry Kasparov. Kalau dia bisa remis lawan Karpov, nah kali ini tidak lawan Garry Kasparov. Nah, teman-teman jangan lupa dukung RL Chess untuk terus berkembang dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Dukung terus percaturan Indonesia. Dan enaknya bikin konten apa nih guys? Catur yes, Indonesia jaya bosku. Garry Kasparov nih bos. Kan kaleng-kaleng ya. Maju terus untuk catur Indonesia. Catur, yes, Indonesia Jaya. Yeay.